melakukan update ke bidang dinas bidang pariwisata melalui dengan adanya isu ini, ada kelima isu ini, saya melakukan analisis dengan menggunakan alat APKL. Dari analisis ini, saya menemukan 3 isu yang memenuhi syarat untuk ditangani lebih lanjut. Kemudian dari isu tersebut saya menggunakan alat analisis USG untuk menentukan mana yang paling urgent, serius, dan tingkat perkembangannya nanti jika tidak ditangani dengan baik, bagaimana perkembangannya ke depan akan semakin memburuk. Oleh karena itu, melalui analisis tersebut saya mengangkat satu core isu yaitu belum tersedianya database pariwisata yang valid di Disporapar daerah Kabupaten Morowali. Kemudian masuk pada ide gagasan untuk menangani isu tersebut, belum tersedianya database pariwisata yang valid tersebut. Saya mengangkat satu ide gagasan untuk melakukan optimalisasi pengolahan data dan informasi pariwisata melalui pemanfaatan Google Platform di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali, dengan rencana kegiatan yang pertama yaitu melakukan pendataan ulang di lapangan dengan mengambil 3 sampel kecamatan. Kemudian setelah mengambil pendataan ulang atau mungkin data yang awal saya masukkan ke dalam Google Drive sebagai database. Kemudian untuk selanjutnya agar data tersebut semakin up to date setiap bulannya, saya ingin melakukan sosialisasi ke kecamatan, melakukan update data pariwisata per bulan di kecamatan dengan cara yang pertama saya membuat satu media sosialisasi video cara penginputan data melalui Google Form. Kemudian dalam bentuk brosur juga, dan itu saya bawa untuk melakukan sosialisasi ke kecamatan, di mana nanti per bulan dengan adanya alat tersebut mereka boleh mengupdate data tersebut melalui media Google Platform ini untuk di-input data-data update-nya dan dikirim ke bidang pariwisata. Kemudian setelah melakukan update data di kecamatan ini, melakukan sosialisasi, kemudian saya akan melakukan evaluasi hasil pendataan. Dari hasil semua pendataan tersebut, saya akan melakukan perekapan data hasil pendataan. Kemudian membuat satu laporan, hasil dari laporan penginputan data tersebut. Di sini bisa kita lihat dari kegiatan pertama, tahapan-tahapannya. Halo, kedengaran Bu? Ya. Kedengaran tapi putus-putus. Iya, suaranya Ibu juga putus-putus, Bu. Kegiatan pertama tadi mengidentifikasi data di lapangan, membuat akun Google, melakukan pendataan langsung. Sudah jelaskan. Outputnya yang diharapkan dari kegiatan yang pertama itu adanya data dan tersusunnya apa saja yang dibutuhkan di lapangan, kemudian tersedianya akun Google bidang pariwisata, dan ada tersedianya format permintaan data dalam bentuk Google Form. Kemudian adanya data yang real, yang saat ini secara real di lapangan. Berkaitan dengan nilai dasar aneka, di sini adalah manajemen ASN. Saya mengambil poin dengan keterkaitan dengan manajemen ASN ini, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Tentunya dengan melakukan kegiatan tersebut dibutuhkan
tanggung jawab dan integritas yang tinggi. Kemudian masuk pada kegiatan kedua itu ya. Apa namanya? Pina itu sudah bagus pemaparannya ya. Iya, Pak. Pertahankan besok itu. Cuman jangan terlalu jangan banyak bicara tentang promosi karena kamu kan angkat tentang itu data. Jadi boleh saja kamu singgung promosi tapi jangan terlalu sering. Iya, itu saya angkat di salah satu isu, Ibu. Yang maksudnya yang dari APKL itu yang memenuhi syarat. Cuma sentil sedikit, Bu. Karena itu dampaknya dari tidak tersedianya data. Dampak dari tidak tersedianya data dan informasi yang valid. Saya paham arah berpikirnya, tapi kan jadikan itu jangan jangan jadi promosi itu yang menjadi prioritas. Anda sering angkat karena kita berbicara tentang data. Boleh Anda angkat salah satu penyebab tidak efektifnya ini kalau data tidak tersedia misalnya, ya kan? Itu boleh aja. Jadi kita lebih spesifik ke persoalan dampak daripada tidak tersedianya data akan mengakibatkan ke situ aja, tapi yang terlalu sering. Oke? Iya, Bu. Iya, baik, Bu. Ya. Bu, maaf Ibu, boleh bertanya. Halo? Apakah halo kedengaran, Bu? Halo? Iya, halo. Kedengaran, Bu? Bisa dengar suara saya? Iya, saya dengar, Bu. Saya dengar. Halo? Halo? Iya, Bu. Halo? Ibu keluar ya? Hah? Keluar kayaknya Ibu ya? Coba stop screen dulu. Saya lihat. Bagaimana ini stop? Itu boleh. Iya, enggak ada. Keluar Ibu. Enggak ada Ibu. Keluar. Tunggu, nanti dia mau join ulang mungkin. Astaga, saya tidak siap di pemaparan nih, cuma PowerPoint. Aduh. Gladi kotor kita nih, gladi kotor. Ini keke. Saya baru mau kasih lihat lagi nih. Gladi ini nama. Halo Ibu, kedengaran Ibu? Iya, putus-putus. Halo. Malah saya sudah. Halo. Iya Ibu. Sudah kedengaran. Ya, kedengaran Bu. Iya, izin Ibu. Apakah saya mau tanya Ibu, kalau bagaimana menurut Ibu kalau saya tambahkan itu, saya bikin SOP-nya sekalian Bu. Saya bikin SOP pengolahan data dan informasi wisata, tak menambah satu kegiatan begitu. Jadi tahapannya boleh saja 2 atau 3 lah, 2 lah begitu. Boleh saja. Maksudnya menurut boleh Ibu. Saja. Tambahkan kalau menurut Ibu kalau maksudnya boleh. jalan begitu, sekali jalan ada outputnya kan ada SOP. SOP-nya belum ada kan? Halo? SOP-nya belum ada kan? Halo, SOP-nya belum ada kan? Iya Bu, belum ada memang Ibu. Iya. Iya, belum ada Bu. Iya, nggak apa-apa kalau mau bikin itu bikin aja, nggak apa-apa. Tambahkan kegiatan. Ya, berarti Bu saya berarti bisa saya bikin sesudah sosialisasi. Saya bikin SOP-nya baru ada evaluasi kan? Boleh. Halo. Jadi, halo. Itu data kan kami. Halo. Kedengaran ya. Baik Bu. Saya mau tanya, itu data kan siapa kelola? Nanti seksinya kan atau hanya kamu sendiri? Olah data informasi Bu, memang saya punya tupoksi Bu. Oh iya. Iya Bu. Boleh Pak, buat saja satu tambahkan satu kegiatanmu. Iya baik Bu. Berarti kegiatan ketiga Bu ya, yang sosialisasi jadi kegiatan kedua ya. Baik Bu. Nah, boleh. Iya. Baik Bu, terima kasih. Ya, tapi ya itu kan ya, ingat waktumu jangan terlalu lama main di pendahulu. Iya baik Bu. Iya tadi karena memang saya kaget juga. Pemapar. Kayak Gladi.
Terlalu lama aku dipindah tadi. Iya, iya baik Bu. Iya. Ya, Oke, terima tidak kasih apa-apa Bu. menyesuaikan Ya. saja. Oke. Ya. Siapa Terima lagi? kasih Bu. Mohon maaf ya sambil berpegang-pegang bunga. Saya sudah lama saya terpegang sensitif bunga. Saya Bu. Iya, silakan Dek. Silakan, siapa lagi? Sudah kah ini? Sudah kelihatan? Sudah. PowerPoint-nya mana? Oh, masih bikin Saya ini. belum PowerPoint Bu. Saya baru selesai bikin ini Bu. Saya baru mau ajukan sama Ibu. Saya mau bagi kan, Kalau sudah fix ini, saya langsung buat PowerPoint-nya Bu. Oh iya, boleh. Langsung saja bikin apa isumu, Dek? Isuku rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 4 Siapa ini kah? di SDN 2 Woso, Bu. Aan Wahyuning sih, Bu. Oh, Yuningsih Sri. Kan, Bu. Sri Pak Yuningsih. Bukan, Bu. Aan, Siapa? Bu. Oh, Aan. Oh ya. Guru kelas, Bu. Silakan, Aan. Memang aku tidak pernah memaparkan anu, Aan. Iya, Bu. Maaf, Bu. Ya. Tidak apa-apa, lanjut. Kondisi saat ini, kondisi yang terjadi dari 7 orang siswa kelas 4 SDN 2 Woso, terdapat 3 orang siswa yang mendapat hasil belajar yang kurang memuaskan atau tidak mencapai KKM, sehingga menyebabkan siswa terhambat untuk menerima materi berikutnya, dan berdampak pula pada kurang efektifnya proses pembelajaran karena masih ada siswa yang harus dibimbing khusus dalam setiap proses pembelajaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yakni faktor dari kepiawaian guru dalam menerapkan strategi belajar sesuai minat siswa, rendahnya minat siswa terhadap strategi belajar yang diterapkan oleh guru, minimnya alat atau media pembelajaran yang digunakan, dan lingkungan belajar yang kurang memotivasi dalam hal ini terkait dengan perabot belajar, Bu. Perabot atau peralatan? Beda kah itu, Bu? Perabot atau sarana? Perabot itu rumah tangga. Oh, sarana, Bu. Penulis adalah guru kelas ahli pertama yang bertugas di SDN 2 Woso. Setelah mengidentifikasi dengan saksama, terdapat 3 isu berkaitan dengan kedisiplinan yang berdampak pada hasil belajar. Yang pertama, rendahnya kedisiplinan siswa. Mau dijelaskan tuh, Bu? Lanjut. Lanjut. Yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa terhadap pelajaran matematika. Ini isu yang akan saya angkat, Bu. Yang ketiga, kurangnya motivasi dan minat peserta didik dalam membuat suatu karya seni kreatif. Jadi saya sudah konsultasi dengan mentor arahkan supaya yang saya angkat itu gagasannya bisa menyelesaikan semua isu yang saya telah analisis, Bu. Jadi gagasan saya itu, Bu, lihatkan dulu fishbone-ku, Bu. Kenapa? Ada yang keliru sini, Bu. Apanya yang keliru? Coba. Ini, Bu. Fishbone. Iya, Bu. Coba aku bacakan dulu. Untuk metode belum diterapkannya metode khusus, masih menggunakan cara biasa. Kalau material referensinya terbatas. Oke. Untuk manusianya kurang kreatif, kurangnya motivasi, dan kurang disiplin. Oke. Untuk toolsnya belum menggunakan alat peraga. Tidak menggunakan alat peraga. Tidak. Iya. Iya, Bu. Kan penyebab toh. Iya, Bu. Penyebab itu berarti selama ini dia kan tadi dia emailnya tidak ini tidak kreatif. Nah, berarti salah satunya itu ya tidak kreatif, tidak mempergunakan alat peraga, dia hanya pakai ceramah, itu kan? Iya, Bu. Kalau environment-nya monoton dan kurang interaktif. Environment itu kan lingkungan. Iya, Bu. Lingkungan termasuk dampak orang tua siswa itu sendiri, tidak memberi dukungan.
ya kan? Kurangnya motivasi orang tua begitu. Ya, jangan munculkan isu baru. Oh, Kalau kurangnya motivasi dia, isu baru itu. berarti tidak usah environment-nya nih, Bu. Boleh langsung saja, tidak langsung saja bahwa tidak adanya perhatian orang tua, tidak dukungan orang tua itu tadi yang tidak ada perhatian orang tua terhadap anaknya. Itu banyaknya orang tua lebih banyak memanfaatkan anaknya sebagai orang tua lebih banyak itu menyuruh anaknya atau tidak lebih ke apanya ya, siswanya orang tua lebih banyak sibuk dengan dirinya sendiri lah ya. Jadi itu motivasi, itu pengaruh lingkungan, itu tidak adanya dorongan orang tua, keterlibatan orang tua di dalam mendukung pendidikan juga kurang. Jadi jangan memunculkan isu baru deh. Coba kondisi realnya orang tua di sana itu seperti apa? Lebih sibuk dan lebih mementingkan pekerjaan, Bu. Sibuk, tidak ada dorongan orang tua terhadap anaknya untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran, ya kan? Seperti itu. Contoh kasusnya. Sebenarnya kalau begitu kah? Untuk orang tua saya tidak terlalu fokus di situ, Bu. Ya, tetapi kan ada lingkungan. Oh iya. Bukan masalah fokusnya, tapi kita akan mencari penyebabnya, Dinda. Ya kan? Iya, Bu. Penyebabnya, salah satu penyebabnya itu biar kita kasih materinya, kalau orang tuanya tidak mendukung ya sama saja. Makanya harus diselesaikan juga itu. Ya, Bu. Nanti saya perbaiki, Bu. Saya tambahkan itu, Bu. Nah, tinggal ditambahkan, tidak usah diperbaiki, tinggal ditambahkan. Ini adapun gagasan pemecahan isu yang saya temukan yaitu pembuatan papan sarapan pagi. Pembuatan papan sarapan pagi. Jadi tujuan saya itu saya buat papan begitu. Ini sebenarnya sarapan pagi ini apa namanya, Bu? Konotasi saja, Bu. Sarapan pagi tepat waktu kan judulku itu sarapan tepat waktu meningkatkan hasil belajar matematika. Jadi tujuan saya itu mereka datang masuk pembelajaran kan mulai 7.15, Bu. Jadi mereka datang jam 7, nanti langkah keempat ini membuat jam kedisiplinan. Jadi setiap mereka datang, mereka tunjukkan itu waktu ada nanti di jam kedisiplinan, Bu. Jadi nanti dicatat setiap harinya. Jadi mereka ambil nanti kartu soal itu, mereka kerjakan sebelum memulai pembelajaran. Karena saya fokusnya ini di nilai matematika. Jadi setiap harinya itu seperti itu nanti dibikin, Bu. Oh ya, itu yang kamu maksud sarapan pagi itu. Sarapan pagi ini kan sarapan pagi konotasinya, kalau denotasinya kan makan. Ini mereka makan soal itu. Begitu, Bu. Jadi kalau itu mereka lambat makan, mereka tidak sarapan. Ya, Bu. Ya, maksud saya itu yang kamu maksud. Itu yang kamu maksud tentang jadwal sarapan pagi. Iya, Bu. Oke. Lanjut kegiatan berikutnya. Masuk ke kegiatan atau dampak isu, analisis dampak isu. Tulis saja, tidak usah dijelaskan karena waktunya nanti kalau pengujinya ini penguji saya lihat tidak terlalu fokus ke situ karena dia sudah baca, cuman tidak tuliskan saja di situ. Tapi tidak usah dibaca, dilewati aja. Langsung ke. Tapi kalau mampu Anda memanage waktu dalam jangka 5 menit, Anda bisa menjelaskan itu, tidak apa-apa. Secara gamblang boleh Anda sampaikan. Siap, Bu. Rencana kegiatan aktualisasi. Yang pertama, kegiatan itu pembuatan papan sarapan pagi. Jadi tahapan kegiatannya konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Jadi kaitannya ini ada nasionalisme dan etika publik ya, sopan dan bersikap hormat. Outputnya persetujuan dari kepala sekolah. Ya. Kontribusi ke. Tidak usah jelaskan outputnya nanti kalau tahapan kegiatan kan Pak Arhan bilang
Itu Ibu bilang minimal 3. Saya 4 di sini, Bu. Yang kedua menyiapkan alat dan bahan. Tahapan ketiga membuat papan sarapan pagi. Dan tahapan keempat memasang papan sarapan pagi. Kegiatan kedua pembuatan kartu soal. Tahapan kegiatannya pertama memberikan pretest. Yang kedua menyiapkan buku-buku pelajaran. Dan yang ketiga menulis soal. Keempat, menempelkan kartu soal di papan sarapan pagi. Kegiatan ketiga, penerapan strategi sarapan pagi. Yang pertama, tahapan kegiatannya menyampaikan tujuan dan manfaat papan sarapan pagi kepada siswa. Yang kedua, siswa mengambil kartu soal. Yang ketiga, siswa mengerjakan soal. Dan yang keempat, guru memantau aktivitas siswa. Kelima, memeriksa pekerjaan siswa. Kegiatan 4, membuat jam kedisiplinan. Tahapan pertamanya menyiapkan alat dan bahan. Kedua, membimbing siswa membuat jam. Ketiga, mendampingi siswa menunjukkan waktu. Dan kegiatan kelima, evaluasi, Bu. Tahapan pertama di evaluasi itu, saya memberikan post-test. Yang kedua, menyiapkan hadiah. Yang ketiga, menentukan siswa yang terbaik. Dan yang keempat, penyerahan hadiah, Bu. Yang terakhir, memberikan motivasi. Bu, boleh jadwal kegiatannya begini, Bu. Per minggu dia, Bu. Saya tidak rinci per tanggal. Halo, Linda. Siap. Halo. Halo, Bu. Halo, Bu. Speakernya Ibu. Speakernya, Bu. Speakernya di off, Bu. Apa yang terjadi, Pak Ketua? Mau terima telepon, Stol. Oh. Halo Om Yusri. Halo, Ibu Eri. Segar sekali, Ibu Eri. Cepat sembuh, Ibu Eri. Amin, makasih banyak.
Izin, Bu. Boleh jadwalku seperti ini, Bu. Saya tidak rinci per tanggal, tapi per minggu. Maaf, Bu, tidak kedengaran, Bu. Tidak kedengaran, Bu. Tidak ada suara, Bu. Bu Eri, Li, bisa kau tebak telepon, tumben-tumben juga kau tebak telepon. mikrofonnya. Li, Kau jadi anak mandiri mi dulu. Masa mau ditelepon terus setiap hari? Alah. tidur saya leh, baru bangun. Halo? Ibu izin, Bu. Ini jadwal aktualisasiku boleh saya tidak rinci per tanggal, langsung per minggu begini, minggu pertama, minggu kedua. Kan boleh saja kamu bikin begini. Boleh juga untuk sementara, tapi siap-siap kalau misalnya penguji nanti minta per minggu, per hari, nanti kamu bikin yang per hari. Siap, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan stop share. Oke, siapa lagi? Tidak ada lagi ya? Silakan stop share. Sudah, Bu. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, kita selesaikan secara adat. Izin, Bu. Saya Bu Yusri. Oke, silakan Pak Yusri. Silakan. Ya, Bu. Signalnya memang tidak terlalu bagus. Kelihatan, Bu. Belum. Kayaknya signalnya Pak Yusri tidak bagus deh. Saya share screen dulu, Bu. Ya. Langkah dan tak setia kepada
Keluar kayaknya Pak Yusri ya. Mungkin jaringannya. Ada masalah? Keluar Pak Yusri, Bu. Hah? Keluar ya? Iya, Bu. Ya, silakan siapa lagi yang ganti Pak Yusri boleh. Kita manfaatkan waktu soalnya kita ada juga. Ya. Siapa lagi Pak Yusri, Pak Harli, siapa lagi yang mau pemaparan? Ibu Harin, boleh? Tidak? Oke. Ya, Ibu Harin. Iya, Bu, ya. Ya, silakan Bu Harin. Udah muncul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa dengan Menggunakan Media Video Pembelajaran dan Alat Peraga Kamica. Adapun kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, kondisi saat ini kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan oleh guru berdampak pada hasil belajar yang jauh dari standar atau KKM yang telah ditentukan. Ini dilihat dari jumlah siswa satu kelas di kelas 7, nilai yang mereka peroleh jauh di bawah dari nilai standar atau KKM. Sedangkan kondisi yang diharapkan sebagai guru dalam memberikan materi, siswa telah memahami materi yang diberikan, sehingga ketika guru memberikan soal, siswa dapat menjawabnya dan mendapat hasil belajar paling rendah, setara, atau sama dengan nilai standar atau lebih dari nilai standar atau KKM yang telah ditentukan. Oke. Lanjut. Adapun isu-isu yang terdapat di instansi saya, antara lain belum adanya ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran matematika, kurangnya kemandirian siswa dalam belajar di rumah, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas, dan rendahnya hasil belajar matematika materi mengurutkan bilangan pecahan pada siswa kelas 7.
Setelah menganalisis isu dengan menggunakan analisis APKL, kemudian dilanjutkan dengan USG, sehingga didapat core isu yang benar-benar sangat penting untuk segera dicarikan solusinya, yaitu rendahnya hasil belajar matematika, materi mengurutkan bilangan pecahan pada siswa kelas 7. Dari core isu tersebut, saya mengambil gagasan pemecahan isu upaya meningkatkan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan media video pembelajaran dan alat peraga Tamecha. Gagasan pemecahan isu ini berkaitan dengan prinsip ASN, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Adapun rencana kegiatan yang akan saya lakukan adalah 4 kegiatan. Pertama, membuat media video pembelajaran dan alat peraga Tamecha. Kedua, membuat lembar kerja siswa. Ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat. Dan keempat, melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Adapun tahapannya, pada kegiatan 1, tahapan 1, pertama, melakukan konsultasi dan tukar pikiran dengan kepala sekolah selaku mentor dan teman sejawat. Kedua, membuat atau mendownload video pembelajaran yang berkaitan dengan mengurutkan bilangan pecahan. Ketiga, mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat alat peraga. Dan keempat, membuat alat peraga Tamecha. Keterkaitannya dengan nilai ASN, nilai dasar aneka, di akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dijelaskan begitu, Ibu, keterkaitannya. Halo, Ibu enggak kedengaran. Halo. Kenapa? Pada saat di sini, Bu, pada saat kita sebutkan tahapan kegiatannya untuk keterkaitan dengan anekanya dijelaskan atau cuma disebutkan saja? Kegiatan saja dijelaskan, langsung kejelaskan, dengan kemudian kaitkan dengan nilai agen 3. Kemudian tidak usah jelaskan semua tahapannya, langsung saja. Ya. Tahapan itu langsung saja. Tahapannya apa? Tahapannya apa? Ibu, Kemudian nilai. Halo? 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 Putus-putus suaranya. Dengan suara ya, putus-putus, Ibu. Putus-putus. Ya, signalnya saya tidak terlalu bagus kayaknya. Jaringan. Iya, ini mati lampu kayaknya. Jaringan. Ya. Jadi langsung dibaca tahapan, kemudian dikaitkan, Ibu. Tak keluar Ibu kayaknya. Jaringan, nih. Iya, tak keluar dia. Mati lampu di rumahnya. Oh, pantas. Nih, kau sudah PPT-mu? Sudah tuh. Nah, baru mau bikin ini. Saya lihat dulu Ibu, ini punya Ibu Hari.